Ocehan ini cuma berisi opini dari seorang awam. Jadi buat lo pada yang ingin mencari opini dari seorang ahli, pakar atau pengamat, silakan minggat. Assalamualaikum, selamat datang di acara Awam Bicara. Gue mau bahas soal opini di Twitter nih. Opini di Twitter ada yang statement gini, ada yang bilang di tempat kerja tuh nggak usah banyak teman karena banyak ularnya teman kita di tempat kerja. Kurang lebih gitulah kalimatnya, kurang lebih kayak gitu. Ya, ini opini ya, jadi bebas. Mungkin memang di tempat kerja si penulis ini yang terjadi gitu kali. Tapi selayaknya semua tulisan yang ada di internet lah, kita tuh nggak harus mengiyakan semua tulisan yang ada di internet kan. Ada tulisan yang ya kalau kita nggak setuju tuh nggak masalah gitu. Kalau untuk hal ini mungkin ada benernya, tapi ada salahnya juga. Benernya adalah ya bisa jadi orang yang kita temenin di kantor itu ular. Itu bisa jadi. Walaupun ular itu opini ya. Opini balik lagi nih, karena kadang-kadang gue sering kali, bukan kadang-kadang ya, ini gue sering kali denger cerita jelek gitu tentang seseorang. Si ini gini, si itu gitu. Tapi pas gue, itu kan dari cerita orang ya. Tapi pas gue tahu langsung orangnya, gue kenal langsung orangnya, nyata nggak seburuk yang diceritain kok. Nah itu makanya gue bilang ada benernya ada salahnya. Walaupun bisa jadi ada yang bilang si ini gitu. Ternyata pas kita kenal emang bener begitu. Ya itu juga ada gitu yang begitu. Intinya jangan terlalu dengar omongan orang lah ya. Intinya tuh kita harus konfirmasi dulu nih terkait kebenaran omongan tersebut gitu. Bener gak nih ini orang kayak rumor yang beredar. Nah terus salahnya lagi soal teman. Kalau menurut gue sih kayak temenan aja deh. Menurut gue ya, cuman kalau ini kan pilihan ya, ini pilihan orang, jadi bebas. Kalau lo milih untuk nggak punya banyak teman di kantor ya silakan aja gitu. Selama kerjaan lo kelar-kelar aja nggak masalah. Itu kan tujuan kita kerja ya buat menyelesaikan kerjaan. Tujuan berteman itu tujuan sampingan lah, nggak wajib gitu. Jadi kalau lo nggak memiliki tujuan buat berteman di kantor itu silakan, itu pilihan lo. Tapi kalau gue sih berteman aja. Ini juga saran dari gue nih, lo mau ikutin mau nggak terserah. Saran dari gue, berteman aja. Toh kita juga makhluk sosial kan. Di kantor nih gak mungkin gak ketemu orang, pasti setiap hari ketemu orang. Dan gak mungkin gak ngobrol, setiap hari itu pasti ngobrol. Jadi besar kemungkinannya kita bakal berteman gitu sama orang yang di kantor kita, karena kan setiap hari ketemu. Kayak pembahasan gue di rekaman yang waktu itu tuh ada tuh gue bilang tempat kita bermain itu bergantung dimana kegiatan kita pada umur itu gitu. Kalau kita di sekolah ya teman-teman kita dominan orang sekolah gitu, anak SMA. Begitu kita naik ke SMP, begitu kita naik ke kuliah gitu, agak berkurang teman-teman SMA-nya tuh, karena kan kita lebih menghabiskan waktu di kampus. Begitu juga di tempat kerja, ketika lo menghabiskan waktu di tempat kerja, otomatis teman-teman lo tuh ya akan dominan orang kerja. Bukan otomatis sih, tapi besar kemungkinannya seperti itu gitu. Tapi kalau lo nggak ingin seperti itu ya silakan lo atur aja lah hidup lo sendiri, gimana maunya kan. Nah balik ke saran gue ya, berteman aja. Kadang-kadang tuh yang bikin orang merasa menganggap orang yang dia temenin itu sebagai ular, itu karena dia berekspektasi sih, atau mungkin karena ada selisih paham nih. Kadang-kadang mungkin gak ular-ular banget, mungkin cuma karena soal konflik kecil aja gitu. Ya walaupun mungkin ada juga yang memang 100% ular gitu. Tapi balik lagi ada juga yang memang karena hal kecil sebenarnya jadi selisih paham kan. Nah rumusnya tuh biar lo gak kayak gitu tuh, ada kalimat, gue lupa kalimatnya dari mana, tapi intinya bahas soal rumus kecewa. Rumus kecewa itu ketika ekspektasi itu melebihi realita. Nah ini bisa lo terapin nih di cara lo berteman gitu. Kalau lo berteman sama orang dan lo gak berekspektasi apa-apa nih sama orang ini, lo gak akan pernah bisa dikecewain sama dia.
Karena memang tujuan lo ya cuman buat berteman ngobrol doang gitu. Lo gak berekspektasi dia akan baik ke lo gak berekspektasi dia akan menguntungkan lo gitu secara apapun gitu. Intinya lo zero expectation. Itu sangat-sangat besar kemungkinannya lo gak akan bisa kecewa sama dia. Karena gimana mau kecewa orang lo gak ada ekspektasi apa-apa. Lain halnya ketika kita berteman tapi kita ekspektasinya tinggi nih ke orang yang kita temenin. Kita ekspektasinya ini orang harus baik nih sama kita nih. Ini orang nih harus duduk sebelah kita mulu nih. Ini orang kalau gue ngomong harus dengerin gue mulu. Ada ekspektasi itulah. Itu agak ekstrim tapi kita ambil contoh ekstrim dulu. Ini orang pokoknya harus selalu ngomong baik soal gue. Ekspektasinya begitu. Nah ketika realitanya tuh gak sesuai ekspektasi lo, realitanya tuh ternyata wah nih orang gak baik sama gue, nih orang kok menjauh sama gue, nih orang kok di belakang gue ngomongin gue. Nah disitulah jadinya kecewa. Makanya kan rumus kecewa adalah ketika ekspektasi melebihi realita, terjadilah kecewa. Nah itu tuh kayak gitu. Itu tadi contoh ekstrim. Atau contoh kecil deh, contoh ekspektasi kecil. Cuma sekedar karena lo menganggap dia temen, lo ada ekspektasi bahwa contoh kecil tuh kayak gini deh, lo tuh pengen pokoknya nih orang duduk maunya kalau kerja tuh duduknya di sebelah gue mulu. Dan ketika one day bukan karena alasan besar gitu tiba-tiba dia duduk gak di sebelah lo jadi kecewa gitu. Ini kan sebenarnya sepele ya, cuman bisa terjadi kalau lo menaruh ekspektasi seperti itu, ya ini akan terjadi gitu. Sepele tapi bisa mengecewakan. Itu contoh kecilnya. Jadi intinya ya biar lo bisa tetap berteman di kantor tanpa harus merasa dikecewakan, ya lo berteman aja, nggak usah ada ekspektasi apa ke teman lo itu. Gitu. Jadi kalau seandainya lo berteman nih, lo nggak naruh ekspektasi apapun ke teman lo. Kalau seandainya teman lo ngejelek-jelekin lo di belakang atau nggak baik lah ke lo, ya lo akan menganggap itu hal yang biasa aja gitu. Ya udah terjadi gitu, ya udah aja gitu. Lo nggak merasa gimana karena gue juga pernah kok ngalamin selisih paham. Tapi kelar selisih paham itu ya kita bisa baikan lagi, bisa berteman lagi, itu nggak masalah sih buat gue. Intinya jangan terlalu mendramatisir pertemanan gitu. Itu saran dari gue. Cuman kan jalan hidup orang beda-beda ya. Mungkin ada yang memang sebenarnya nggak mau didramatisir nih, tapi memang drama aja gitu. Memang masalahnya mungkin besar. Ya itu bisa aja sih. Jadi ya balik lagi lah ke pilihan masing-masing. Terserah lo mau berteman di kantor silakan. Kalau di kantor nggak mau berteman, cuman mau kerja doang, ya silakan juga. Walaupun gue yakin agak mustahil yang lo ada orang yang begitu. Minimal 1-2 mah ada lah teman. Bakal menyiksa juga sih lo kalau kerja cuman sekedar datang kerja pulang, itu nggak fun sih menurut gue ya. Menurut gue. Tapi ya, silakan jalanin pilihan lo masing-masing. Nah isi komentar dari tweet itu sama lah, beragam. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju, ada yang pro, ada yang kontra. Itu umum lah ya kayak gitu. Tapi ada satu komentar yang gue suka. Komentarnya tuh gini. Dia bilang kata-kata ini jangan ditelan mentah-mentah dan malah jadi menutup diri, gak mau berbaur. Bergaul di kantor itu perlu, cuman ya jangan expect anything. Kalau dapet teman yang benar-benar tulus ya it's a blessing. Tapi kalau gak dapet ya udah. Nah itu komentarnya kurang lebih gitu. Itu gue suka komentar itu. Sisanya ya pro kontra, ada yang setuju ada yang enggak. Udah gitu aja. Thank you yang udah dengerin. Mohon maaf kalau ada salah kata. Gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang udah dengerin. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekian dan dadah.